Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, News Point. Pemirsa, program studi pendidikan profesi insinyur Universitas Brawijaya mengukuhkan 133 insinyur baru dari berbagai bidang keilmuan. Para insinyur tersebut sebelum dikukuhkan telah memenuhi persyaratan dengan mengikuti rekognisi pembelajaran lampau yang diselenggarakan oleh SPPI UB. Dekan Fakultas Teknik UB, Profesor Hadi Suyono mengatakan, sebanyak 133 insinyur tersebut terdiri dari berbagai disiplin ilmu dari Fakultas Teknik dan di luar Fakultas Teknik. Menurut Hadi, mereka berasal dari disiplin ilmu teknik sipil, elektro, pengairan, industri, mesin, komputer, arsitektur, pertanian, perikanan, PWK, dan fisika geodesi. Hadi menyebutkan hingga saat ini PSPPI UB telah mengukuhkan 379 insinyur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keinsinyuran. Bersama ini kami laporkan bahwa pada hari ini terdapat 133 calon insinyur yang siap untuk dikukuhkan dan diambil sumpahnya untuk menjadi insinyur. Semua peserta telah memenuhi semua persyaratan akademik dan administrasi untuk menjadi insinyur. Penilaian keterpenuhan persyaratan akademik dilakukan melalui asesmen portofolio dari masing-masing peserta didik menggunakan mekanisme rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. Adapun latar belakang dari peserta didik yang dikukuhkan pada hari ini berdasarkan bidang keahliannya adalah sebagai berikut. Teknik sipil atau bangunan sebanyak 25 orang, teknik pengairan sebanyak 30 orang, teknik elektro sebanyak 10 orang, teknik industri sebanyak 7 orang, teknik mesin sebanyak 10 orang, teknik komputer dan informatika sebanyak 5 orang, arsitektur sebanyak 7 orang, pertanian dan teknologi pertanian sebanyak 20 orang, perikanan dan ilmu kelautan sebanyak 11 orang, PWK sebanyak 3 orang, fisika, kimia, geodesi, dan geologi sebanyak 5 orang. Selanjutnya, para peserta pengukuhan tersebut juga berasal dari beragam profesi dan instansi yang secara rinci dijabarkan sebagai berikut. Akademisi atau dosen sebanyak 71 orang, BUMN sebanyak 23 orang, konsultan atau kontraktor sebanyak 27 orang, Kementerian PUPR sebanyak 12 orang. Dengan demikian, sampai dengan pelaksanaan pengukuhan insinyur tahun 2022 ini, PSPPI, Departemen Program Keinsinyuran Fakultas Teknik Universitas Brawijaya telah mengukuhkan sebanyak 379 insinyur. Pemirsa, Rektor UB sekaligus insinyur terbaik angkatan ke-7 PSPPI UB, Profesor Nufil Hanani, mengatakan kunci kesuksesan pada era 4.0 adalah kualitas SDM dan inovasi. Dua kunci tersebut dapat diperoleh salah satunya melalui penguatan profesi, termasuk profesi insinyur. Profesor Nufil Hanani menyebut pendidikan profesi seperti insinyur perlu diperkuat sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan inovasi. Pada era saat ini, menurutnya kualitas SDM tidak lagi dilihat dari panjangnya gelar, namun dari kompetensi yang dimiliki. Kompetensi ini menjadi penting sebagai pendukung dan pengembangan profesi. Nufil mengaku bangga dengan upaya Fakultas Teknik dengan program pendidikan insinyurnya karena hal tersebut merupakan upaya peningkatan profesi insinyur di masa depan. Dirinya berharap ke depan semakin banyak profesi baru yang lahir dan mampu menjawab persoalan serta tantangan zaman. Ibu sekalian, saya selaku rektor sangat bangga dengan Fakultas Teknik, khususnya
program studi PPI yang telah melahirkan banyak insinyur. Tadi saya dengar hampir 400, dan saya berharap ini adalah mengantisipasi tantangan ke depan. Buat sekalian, era akan datang itu era persaingan global yang sangat luar biasa. Di samping itu, era industri 4.0 yang mengharapkan segala kunci ada dua. Satu adalah kualitas SDM, yang kedua adalah inovasi. Kualitas SDM tidak lagi mengandalkan gelar yang panjang seperti saya, profesor, doktor, insinyur, begitu ya. Tetapi ke depan yang diharapkan adalah profesi-profesi, sertifikat kompetensi, ijazah-ijazah yang berkaitan dengan profesi. Data terakhir yang saya lihat, nomor 1, Indonesia masuk ranking 10 besar sebetulnya kalau tidak salah. Itu di bidang keinsinyuran dan kedokteran. Nomor 1 Cina. Bisa bayangkan. Dan harapan kita, saya berharap sangat berkorelasi positif antara keinsinyuran dengan pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya saya berharap betul, mari sama-sama kita kembangkan profesi-profesi di Indonesia ini, khususnya Universitas Brawijaya. Saya sangat bangga sekali, umpamanya sekarang banyak profesi-profesi yang lahir atau dikembangkan Universitas Brawijaya ini. Di luar itu sudah sangat luar biasa. Saya pernah sebentar tinggal di Australia, orang menyembelih ayam halal saja itu ada sertifikatnya, bisa bayangkan gitu ya di sana. Sedangkan yang ke depan tidak hanya itu, semua bidang itu mengikuti profesi-profesi yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan. Kepercayaan masyarakat ada pada profesi. Oleh karenanya saya sangat bangga sekali lagi kepada Fakultas Teknik ini, khusus untuk yang dibutuhkan pada hari ini, termasuk saya harus juga selaku rektor memberikan tauladan karena saya dianggap bapaknya atau supirnya, sehingga demikian mari Brawijaya ini dikembangkan dengan banyak bidang untuk profesi-profesi. Teman-teman yang sudah mengambil profesi, kita jaga integritas kita, profesionalisnya kita, sehingga kita menjadi manusia yang berkualitas, sangat berguna, sebagaimana dianjurkan oleh agama. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat, insya Allah. Pemirsa, program Urban Farming PKK Kota Malang yang mendapat dukungan dari Bank Indonesia berjalan di 57 kelurahan yang ada di Kota Malang. Sejak tahun 2019, menurut Ketua PKK Kota Malang, Widayati Sutiaji, program ini memberikan bantuan media tanam hidroponik untuk dikelola oleh ibu-ibu PKK tiap kelurahan guna mendukung ketahanan pangan. Memang kita diarahkan ya, mulai dari nasional kegiatan kita di tahun 2021 bahkan kemarin tetap banyak kita bagaimana peran PKK terhadap pandemi COVID-19 dan juga kasus stunting. Mbak Esti, stunting itu menjadi kasus dunia, tidak hanya di Indonesia dan tidak hanya Kota Malang. Indonesia menduduki urutan kelima dunia, maka saya kira itu menjadi urusan serius. Berbicara stunting, insya Allah PKK harus hadir di sana karena suara ibu ya, suara hati ibu harus hadir di sana. Banyak yang sudah kita lakukan untuk di kegiatan di tahun 2021, bagaimana kita mengeliminasi stunting. Salah satunya kita mempunyai program unggulan yaitu Urban Farming. Itu bagian dari hatinya PKK yang menjadi program nasional, Mbak Esti. Ya. Alhamdulillah Urban Farming ini kita mendapatkan support bukan dari APBD Kota Malang tetapi dari Bank Indonesia.
Kami diberikan CSR dari Bank Indonesia, kita berikan kepada 57 titik kelurahan yang ada di Kota Malang. Semuanya kita berikan media tanam dan juga bibit untuk bisa berurban farming. Itu pada tahun 2019 awal. Alhamdulillah Mbak Isti, dengan urban farming kita ternyata sudah menghantarkan Pak Wali Kota Malang mendapatkan 2 anugerah dari Koran Sindo dan Ainis TV. Jadi Wali Kota inovatif disokong dari urban farming gerakan PKK. Pemirsa, masa pandemi yang belum berakhir menyebabkan banyak kegiatan refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Refocusing anggaran juga berdampak pada kegiatan PKK Kota Malang. Namun Ketua PKK Kota Malang Widayati Sutiaji menyiasati hal tersebut dengan menggandeng CSR dunia usaha dan banyak berkolaborasi dengan OPD, dunia pendidikan dan sektor lainnya agar program PKK dapat berjalan. Anggaran PKK itu kan kita tergantung dari pemberian APBD, Mbak Isti. Kalau di kota itu banyak refocusing, tentunya PKK juga kena refocusing. Tetapi kalau berbunyi PKK, katanya Pak Wali selalu PKK itu luar biasa karena mempunyai kekuatan bagaimana bisa menggandeng CSR. Jadi kami tidak tertumpu kepada APBD yang diberikan kepada kita. Dari 10 program pokok PKK, saya menggandeng banyak stakeholder. Kami menggandeng perguruan tinggi, menggandeng perbankan yang seperti itu. Apalagi OPD-OPD, kita sharing kegiatan dengan OPD yang ada di Kota Malang. Kompetisi global menjadi hal yang tidak dapat dihindari lagi pada saat ini, termasuk dalam dunia keinsinyuran. Sekretaris Jenderal Persatuan Insinyur Indonesia, Bambang Guritno mengatakan kompetensi insinyur saat ini bukan hanya karena kebutuhan lokal saja, namun harus mampu menjawab persaingan global yang sudah ada. Era sekarang, era persaingan global ini memang menuntut kualitas SDM yang unggul, tapi lebih spesifik lagi sebetulnya kualitas insinyur kita. Kualitas insinyur yang unggul. Mengapa demikian? Karena memang insinyur itu yang senyata-nyatanya bukan untuk membanggakan diri, yang memberikan dampak atau memberikan yang betul-betul memberikan perubahan atau memberikan dampak, memberikan bukti nyata terjadinya perubahan dalam peradaban. Jadi kalau kita saksikan, semakin maju suatu bangsa atau semakin maju suatu community itu tentu sangat ditentukan oleh para insinyurnya, gitu ya. Jadi bukan mengesampingkan profesi lain, tapi memang itulah yang menjadi kenyataan yang kita jumpai setiap hari. Oleh karena itu, di pundak kita lah terletak kemajuan atau peradaban dari bangsa Indonesia ini. Sejauh mana kita bisa berdiri sejajar atau bahkan kalau bisa menjadi leading di percaturan bangsa-bangsa, ya. Kemudian juga kita lihat bahwa persaingan global ini memang sudah tidak bisa dielakkan, dan kita saksikan Indonesia meskipun jumlah penduduknya itu cukup besar, namun dari rasio jumlah insinyur dibandingkan jumlah penduduk masih relatif kecil. Bahkan kita lebih kecil dibandingkan Vietnam, negara yang selama puluhan tahun ya dilanda konflik yang selalu dalam peperangan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan saya untuk mengupdate ya program profesi insinyur yang saat ini dilakukan oleh berbagai perguruan tinggi di Indonesia, ya. Saat ini kita baru mendapatkan izin, atau beberapa perguruan tinggi mendapatkan izin untuk menjalankan atau menyelenggarakan program profesi insinyur itu 41 atau 42 perguruan tinggi. Namun sejatinya itu yang bisa atau yang baru beroperasi atau baru menyelenggarakan itu tidak lebih dari 35 perguruan tinggi.
Jadi masih ada beberapa perguruan tinggi yang belum melaksanakan atau belum mampu atau belum bisa menyelenggarakan program profesinya. Pemirsa, proposal merupakan salah satu tahapan awal untuk memperoleh pendanaan program PMW. Melalui program proposal mahasiswa, peserta program wirausaha menuangkan ide konsep yang menonjol dari wirausaha yang akan dibuatnya. Muhammad Tegar, mahasiswa UB yang juga alumni program wirausaha mengatakan, dalam pembuatan proposal kegiatan, ide yang dibedakan atau maksud kami ide yang membedakan produk dari produk yang lain harus diperkuat. Karena hal itu dapat menarik perhatian dari pengelola program. Pengalaman aku selama mengikuti program mahasiswa wirausaha, mungkin aku sedikit cerita dulu nih, bagaimana sih kenapa aku memilih program mahasiswa wirausaha gitu. Awalnya sempat tidak kepikiran bahwa mengikuti program mahasiswa wirausaha ini. Jujur waktu itu persiapannya hanya 1 minggu. 1 minggu sebelum submit proposal itu aku baru mempersiapkan tim dan ide. Lalu kan di program mahasiswa wirausaha ini kita harus mengumpulkan yang namanya proposal. Nah, di dalam proposal itu ada beberapa bab atau beberapa penjelasan mengenai ide atau gagasan apa yang sekiranya akan diangkat untuk dia didanai oleh program mahasiswa wirausaha ini. Di beberapa bab itu aku kasih tahu dikit nih ya tentang babnya apa saja. Itu yang pertama ada bab 1 pendahuluan yang isinya seperti pada umumnya seperti latar belakang, lalu rumusan masalahnya, manfaat, tujuan, luaran, dan mungkin di bab 1 ini menjadi sebuah apa ya? Biasanya tuh reviewer biasanya melihat di situ juga kenapa sih ide ini kok mau didanai gitu. Lalu yang kedua adalah bab deskripsi produk. Di situ menjelaskan tentang deskripsi produk kita, apa sih yang sebenarnya produk ini miliki gitu loh, luarannya apa, lalu dapat menjawab isu saat ini enggak gitu, deskripsi produknya itu seperti apa. Dan di situ juga ada visi, misi, dan moto, dan produk itu apa yang membedakan dengan produk lain gitu loh. Lalu yang selanjutnya ada bab 3 itu tentang anggaran biaya. Biasanya di situ kita mencantumkan berapa sih anggaran yang dibutuhkan dalam merealisasikan program atau ide bisnis tersebut. Dan biasa seperti pada umumnya ada lampiran-lampiran. Nah, untuk di lampiran-lampiran sendiri ini, aku biasanya tuh ada triknya, dalam artian di lampiran-lampiran ini kan kita ibaratnya memberikan CV kita kan ya, kurikulum vitae kita. Di situ juga menjadi salah satu indikator. Kalau misalnya secara garis besar itu reviewer akan melihat juga apakah dana ini cocok untuk mereka gitu loh. Pemirsa, makanan tempe yang menjadi favorit masyarakat Indonesia sampai hari ini masih mengalami ketergantungan bahan baku kedelai karena masih impor. Kondisi ini menyebabkan makanan favorit ini mengalami perubahan bentuk menjadi semakin kecil dan tipis dan agar tetap terjangkau oleh masyarakat. Namun menurut dosen gizi pada Fakultas Ilmu Kesehatan UB, Dr. Irma Sarita Rahmawati, terdapat beberapa bahan baku pembuatan tempe non-kedelai yang dapat digunakan sebagai alternatif. Jadi bahan tempe, potensi tempe dari bahan lokal itu sebenarnya cukup banyak
Bu Dini. Jadi juga salah satunya dari non kedelai ya. Jadi biasa disebutnya tempe non kedelai. Itu ada, kita bisa dari 3, dari polong-polongan, kemudian dari bunga, dan juga dari padi. Padi itu ke jagung arahnya nanti ke Siames. Nah kalau polong-polongan ini banyak ya di Indonesia, seperti kacang tunggak, kacang koro, kacang tolo ya, koro pedang. Kemudian ada beberapa biji juga, biji bunga matahari, biji kecipir, biji labu, itu juga bisa digunakan sebagai bahan baku untuk tempe ini gitu. Jadi banyak, jagung itu bisa dipipil atau jagungnya kering, jagung kering itu bisa dibuat untuk tempe. Jadi banyak sekali sebenarnya bahan lokal yang ada di Indonesia itu bisa digunakan untuk pembuatan tempe. Bahkan kita bisa kombinasikan. Jadi misalnya jagung dan kacang gitu, itu bisa dikombinasikan sehingga dari penampakan tempenya itu juga jadi bagus. Kemudian juga manfaatnya semakin tinggi ya, manfaat fungsionalnya bagi tubuh. Pemirsa, naiknya kasus Omikron di Kabupaten Malang menjadi perhatian Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Malang. Menurut Ketua DWP Kabupaten Malang, Dr. Hani Andriani Wahyu Hidayat, pihaknya tetap membantu meringankan dampak warga yang terkena Omikron dengan memberikan bantuan kepada warga. Namun dengan naiknya jumlah kasus Omikron, Hani merubah pola pemberian bantuan dengan meniadakan kegiatan seremonial dan melibatkan Dharma Wanita Kecamatan untuk terlibat dalam pemberian bantuan. Seperti ini tentunya kita sesuaikan dengan keadaan. Kalau program kita tentunya tidak lepas dari program Dharma Wanita itu yang menangani 3 bidang, yaitu bidang pendidikan, bidang ekonomi, dan sosial budaya. Nah, terkait dengan situasi yang pandemi yang Omikron seperti ini, tentunya kita tidak bisa, jujur aja tidak bisa melaksanakan kegiatan tatap muka ya, kegiatan langsung. Biasanya kita bisa memberikan secara langsung kunjungan, kemudian kita memberikan bantuan. Untuk sementara ini masih kita pending dulu, kita cari formula bagaimana untuk menyampaikan bantuan tersebut melalui 3 bidang tersebut. Nah, biasanya akan berkaitan rencana kita memang tidak bisa ditunda lagi. Akan ada kegiatan, cuma kita mencari solusi supaya kita tidak perlu acara seremonial. Jadi biasanya kita sampaikan, mungkin lewat kita titipkan di Ketua DWP Kecamatan. Jadi Dharma Wanita Kabupaten ini ada 99 Dharma Wanita OPD, termasuk Dharma Wanita BUMD, yaitu Desa Kanjuruhan, kemudian BPR dan Jasa Yasa, itu BUMD-nya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.